Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rosid. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran prakarya. Itu bukunya seperti ini, kelas 8 prakarya semester 1. Kita buka halaman 61. Halaman 61 bab 2, judulnya Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat dengan TIK. Oke, mari kita pelajari materinya. A. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi, dikenal dengan istilah teknologi informasi. Nah, pada zaman prasejarah, pada zaman dahulu, yaitu sejarah ya, teknologi informasi dan komunikasi dilakukan manusia berfungsi sebagai sistem untuk mengantarkan informasi. Pada zaman dahulu yaitu caranya yaitu dengan menulis simbol-simbol di tembok-tembok dinding goa atau di batu. Mereka tulis simbol-simbol, belum mengenal tulisan. Terus ke halaman 61, lihat halaman 61. Di sini ada simbol piktografi seperti ini. Perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode berikut. 3000 sebelum Masehi, berarti 3000 sebelum tahun 1. Untuk pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria. Berarti tulisan pertama kali digunakan oleh bangsa Sumeria, yaitu mereka menggunakan simbol piktografi. Terus seiring berjalannya waktu, yang kedua, lihat tahun 2900 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif, itu namanya hieroglif, yaitu mereka menulis dengan simbol-simbol makna seperti hieroglif, yaitu lebih bagus atau lebih maju dari piktografi. Terus berlanjut ke 500 sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal cara untuk membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sungai Nil. Serat papirus digunakan sebagai kertas, yaitu untuk media alat tulis mereka menggunakan kertas papirus. Itu pada tahun 500 sebelum Masehi. Yang keempat, tahun 105 Masehi. Itu udah masuk ke tahun 105 pada waktu itu. Pada masa ini bangsa Cina berhasil menemukan kertas yang dikenal pada sekarang ini, yaitu kertas yang alat tulis buku. Itu bangsa Cina menemukan pada tahun 105 Masehi, pada tahun 105. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan, lalu dicetak menjadi sebuah kertas. Dengan menggunakan balok kayu ditorehi dan dilumpuri dengan tinta, dikenal dengan sistem cap. Terus ke halaman 4, lanjut. B. Media penghantar komunikasi, yaitu medianya 1 kentongan, yaitu media komunikasi masa lalu kuno. 1 kentongan nih. Halaman 4, kentongan yang kita kenal sekarang banyak biasanya itu kalau di kampung, di pos ronda atau di masjid juga ada. Kentongan digunakan di Indonesia sejak lama. Alat ini sudah ada di zaman kerajaan Demak, Surakarta, Gorontalo, dan Yogyakarta. Biasanya kentongan itu digunakan untuk simbol ada suatu kejadian, contohnya ada kejadian kematian atau peristiwa atau sebuah peristiwa yang tidak diinginkan atau peristiwa bencana, itu bisa menggunakan
kentongan pada waktu itu, dan ada simbol-simbolnya. Itu terdapat dalam ketuk-ketukannya. Contohnya ada maling, ada kejadian apa. Jadi simbolnya itu beda-beda suaranya. Itu kentongan sebagai alat media komunikasi masa lalu. Terus yang kedua, halaman 65, daun lontar. Pada zaman yang sedikit lebih maju, mulai menggunakan tulisan sebagai komunikasi, yaitu daun lontar yang sudah kering dijadikan alat kertas waktu zaman dahulu di Indonesia pada zaman kerajaan. Terus yang ketiga selanjutnya, lonceng atau lonceng atau gentak adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan sebagai menciptakan bunyi. Jadi bunyi-bunyian. Lonceng zaman dulu itu biasanya ada di suatu tempat keramaian. Itu nanti kalau ada suatu kejadian bisa dibunyikan. Lanjut ke halaman 66, yaitu burung merpati pos. Waktu itu zaman dulu mengirim surat itu mereka menggunakan merpati. Jadi suratnya ditulis lalu diikatkan ke burung merpati, terus diterbangkan, nanti sampai. Kalau zaman sekarang itu kayak pos giro, sekarang itu udah canggih ya, tukang pos mengantarkan langsung ke rumah. Kalau zaman dulu itu pakai burung. Terus yang halaman 66, prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama, yaitu contohnya batu, untuk sebuah monumen atau proyek. Misalkan ada peletakan suatu proyek atau bangunan, itu biasanya dibuatkan prasasti. Terus selanjutnya halaman 67, trompet dari tanduk hewan. Itu biasanya digunakan kalau ada peperangan pada zaman dahulu. Terus ketiga, trompet keong. Itu biasanya dipakai orang-orang yang ada di pesisir pantai. Terus selanjutnya asap. Asap bisa dijadikan alat komunikasi juga. Kalau sekarang ini mereka masih bisa asap digunakan untuk kapal terbang atau yang tersesat, bisa membakar suatu yang bisa menghasilkan asap dan bisa ditemukan. Yang tersesat dalam hutan biasanya mereka melakukan suatu pembakaran agar diketahui letak tempat yang harus ditemukan. Terus selanjutnya serat papirus. Serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil. Merupakan penyampaian informasi yang terbuat dari serat papirus atau sejenis kertas. Terus selanjutnya piktografi. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Itu melakukan dengan simbol-simbol. Simbol-simbolnya seperti ini. Boleh dilihat. Simbol-simbol piktografi. Ini adalah alat untuk penyampaian komunikasi. Berjalannya waktu yang semakin modern, jadi di sini sudah canggih alatnya ya. Dua, halaman 68, media komunikasi modern. Contohnya surat kabar atau koran. Surat kabar dikenal sebagai pertama kali pada tahun 59 sebelum Masehi. Terus yang kedua, radio. Radio untuk menyampaikan berita, menyampaikan informasi. Ketiga, televisi. Itu untuk penyampaian secara langsung, terlihat secara jelas, ada orangnya, ada visionnya. Terus halaman 70, faksimil untuk menyampaikan surat
langsung sampai lewat faksimil. Jadi mengirim surat itu, misalkan kita ngirim surat dari sini langsung ke kantor yang ada di Surabaya, bisa di faksimil alatnya. Jadi suratnya itu langsung keluar di sana, langsung tercetak. Terus selanjutnya telepon yang gunakan sekarang ini HP. Pada zaman sekarang itu udah canggih, jadi ngomong itu bisa secara langsung. Kalau zaman dulu tidak bisa, harus pakai surat atau pakai simbol. Terus handphone untuk mengirim gambar. Kalau telepon hanya untuk suara, kalau handphone itu biasa untuk bisa mengirim foto atau gambar. Terus halaman 71 handy talkie. Handy talkie adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu. Contohnya yang dipakai polisi atau satpam atau keamanan itu bisa digunakan tanpa menggunakan pulsa, hanya menggunakan sinyal frekuensi. Terus selanjutnya komputer atau laptop itu alat komputer adalah seperangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat untuk menghasilkan informasi yang akurat. Untuk menyimpan data yang berupa file-file. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang teknologi informasi yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang sudah canggih. Cukup, terima kasih. Bila mana ada kesalahan atau kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.